Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Tarno dalam pelajaran kimia SMA kelas 10. Kali ini kita akan bahas tentang konsep mol. Definisi mol. Mol merupakan satuan jumlah zat. Satuan jumlah zat yang dilambangkan dengan N, di mana 1 mol nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Satuan jumlah zat ini dalam kehidupan sehari-hari banyak dicontohkan. Misalkan 1 lusin gelas maka isinya 12 gelas. 1 lusin buku maka isinya 12 buku. Jadi 1 lusin itu 12, 1 kodi itu isinya 20, 1 gross itu isinya 144, kalau 1 rem isinya 500. Nah, 1 mol isinya 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Bilangan ini disebut dengan bilangan Avogadro dengan simbol huruf L besar. Perlu saya jelaskan bahwa partikel di dalam hal ini bisa berarti atom untuk sebuah unsur, molekul untuk sebuah senyawa, dan ion untuk ion atau senyawa ion. Mari kita pahami contoh berikut ini. 2 mol besi Fe mengandung 2 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Hasilnya 12,04 kali 10 pangkat 23 atom besi. Penulisan yang benar, komanya kita geser ke depan, artinya angkanya dikecilkan tapi pangkatnya dibesarkan, sehingga menjadi 1,204 kali 10 pangkat 24 atom besi. Jadi karena besi ini merupakan unsur, maka partikelnya berupa atom. Nomor 2, 3 mol air H2O mengandung, nah air ini H2O berarti berupa molekul, berupa senyawa, sehingga partikelnya berupa molekul. 3 mol air artinya ada 3 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya 1,806 kali 10 pangkat 24 molekul air. Karena air berupa senyawa, maka partikelnya berupa molekul. Kemudian dalam H2O mengandung 2 atom H, sehingga dalam hal ini 2 kali 3 mol sama dengan 6 mol atom hidrogen, sama dengan 6 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya 3,612 kali 10 pangkat 24 atom hidrogen. Karena hidrogen merupakan unsur, maka partikelnya berupa atom. Kemudian oksigen dalam H2O, O-nya hanya 1, sehingga 1 kali 3 tetap 3 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya 1,806 kali 10 pangkat 24 atom oksigen. Contoh nomor 3, 10 mol aluminium sulfat, rumusnya adalah Al2SO4 3 kali, mengandung 10 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 24 molekul aluminium sulfat.
Kalau molekulnya berarti kalikan 10. Tetapi kalau yang ditanyakan Al, aluminium, nah dalam hal ini Al2SO4 3 kali, Al punya indeks 2. Sehingga 2 kali 10 hasilnya 20 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ketemunya 1,204 kali 10 pangkat 25 ion aluminium. Nah, kenapa ini menjadi ion? Karena Al2SO4 itu kalau di dalam air akan terurai menjadi 2Al3+ ditambah 3SO4 2-. Sehingga Al berupa ion karena bermuatan 3+. SO4 juga merupakan ion karena bermuatan 2-. Selanjutnya, karena SO4 itu dikurung, jumlahnya ada 3 dengan indeks 3, maka jumlahnya molnya ya 3 kali 10 mol. 30 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya 1,806 kali 10 pangkat 25 ion sulfat. Ion sulfat. Oke, kita akan belajar hubungan mol dengan jumlah partikel, mol dengan massa, mol dengan volume, dan hubungan mol dengan molaritas. Jumlah partikel dilambangkan dengan X, massa M kecil, volume gas adalah V, dan molaritas M besar. Saya mulai dari jumlah partikel. Hubungan mol dengan jumlah partikel bahwa mol adalah jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro atau L. 6,02 kali 10 pangkat 23. Sehingga jumlah partikel sama dengan mol dikali L. Mol dikali L sesuai rumus yang berwarna biru pojok kanan atas. Hubungan mol dengan massa. Massa sama dengan mol dikalikan AR atau MR. M sama dengan mol dikalikan AR untuk unsur, dan M sama dengan N kali MR berlaku untuk senyawa. Hubungan mol dengan volume, ini ada beberapa kondisi. Kondisi STP, standar temperature and pressure. Syarat ketentuannya adalah suhunya harus 0 derajat, tekanannya harus 1 atm. Sehingga setiap kali ada STP umumnya dituliskan dalam kurung 0 derajat C, 1 atm. Maka V sama dengan mol kali 22,4. Mol disimbolkan dengan N sehingga V sama dengan N kali 22,4 liter. Kondisi RTP. RTP itu room temperature and pressure. RTP itu suhunya disepakati 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Sehingga V sama dengan N kali 24. Yang ketiga, persamaan gas ideal, di mana PV sama dengan nRT. Dalam hal ini, P adalah tekanan harus dalam atm. Tekanannya harus dalam atm lah. Ada catatan bahwa 1 atm sama dengan 76 cm3 sama dengan 760 mm3. Kemudian V harus dalam liter. PV
sama dengan nRT. N adalah mol, R itu tetapan gas yang besarnya 0,082 liter atm per mol Kelvin. Sudah tertulis di keterangan. Sedangkan T itu adalah suhu atau temperatur. Suhu dalam persamaan gas ideal menggunakan satuan Kelvin atau suhu dalam Kelvin. Di mana Kelvin itu cara mencarinya adalah Celcius ditambah 273. Jadi kalau soalnya diketahui sudah dalam Kelvin, dalam suhu Kelvin, maka tinggal dimasukkan. Tetapi jika dalam soal suhunya masih dalam derajat Celcius, maka Kelvin sama dengan derajat Celcius ditambah 273. Berikutnya, yang keempat, jika volume gas dibandingkan dengan gas lain, maka berlaku V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Volume 1 per mol 1 sama dengan volume 2 per mol 2. Lanjut hubungan mol dengan molaritas. Molaritas itu adalah satuan konsentrasi suatu larutan. Ini bentuknya tidak gas tetapi larutan. Jadi molaritas itu sama dengan konsentrasi, satuannya molar. Molar itu dituliskan dengan M besar. Nah, volume dalam liter, di mana molaritas sama dengan mol per volume. Mol per volume. Volume harus dalam satuan liter, sehingga M sama dengan N per V atau mol per liter. Biar lebih paham, mari kita ikuti contoh berikut ini. Dalam satu bejana tertutup terdapat 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul gas etana C2H6. Tentukan berapa mol gas etana yang ada di dalam bejana tersebut. Nah, di sini diketahui jumlah partikel, ditanyakan jumlah mol. Maka bisa langsung dijawab yang A. Jumlah partikel X C2H6 adalah mol kali L. Jumlah partikelnya kita masukkan 3,01 kali 10 pangkat 23 sama dengan N dari C2H6 etana dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23. Kita coret 3,01 dengan 6,02, 1 dan 2. Sehingga N sama dengan 0,5 mol. Artinya apa? N sama dengan 3,01 dibagi 6,02. Hasilnya 0,5 mol. B. Berapa mol dan berapa jumlah atom karbon yang ada di dalam bejana tersebut? C2H6 berarti C-nya ada 2. Atom C-nya ada 2. Maka molnya C, NC, mol karbon NC sama dengan 2 kali molnya C2H6. Sehingga 2 kali 0,5 ketemunya 1 mol. Maka jumlah partikel atom karbon adalah NC kali L. Molnya karbon dikalikan bilangan Avogadro. Sehingga 1,602, mohon maaf, molnya C adalah 1 dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23. Sehingga XC jumlah partikel karbon sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atom. Saya ingatkan,
karbon adalah unsur sehingga partikelnya berupa atom. C. Berapa mol dan berapa jumlah atom hidrogen dalam bejana tersebut? Dalam gas etana C2H6, H-nya ada 6. Sehingga molnya H sama dengan 6 kali molnya C2H6. 6 kali 0,5 hasilnya 3 mol. Sehingga jumlah partikel dari atom H adalah mol H kali L. 3 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya 18,06 kali 10 pangkat 23. Komanya kita geser ke depan, berarti pangkatnya harus makin besar. Sama dengan 1,806 kali 10 pangkat 24 atom. Karena hidrogen adalah unsur, maka partikelnya berupa atom. D. Berapa massa gas etana yang ada di dalam bejana tersebut? Jika diketahui ARC12, H sama dengan 1. Massa M sama dengan mol N kali MR. M sama dengan N kali MR. Molnya sudah diketahui 0,5 kali MR dari C2H6 berarti 2 kali AR-nya C berarti 2 kali 12 ditambah 6 kali AR-nya H1. 12 kali 2 24 ditambah 6 kali 1 6 jumlahnya 30 sehingga 0,5 kali 30 sama dengan 15 gram. Soal E. Berapa volume gas etana yang ada di dalam bejana tersebut jika diukur dalam keadaan standar? Standar artinya STP. STP artinya 0 derajat 1 atm sehingga berlaku rumus V sama dengan N kali 22,4. N molnya berarti 0,5 kali 22,4 hasilnya 11,2 liter. Oke, lanjut contoh soal yang kedua. Tentukan jumlah mol yang terdapat dalam 10 gram natrium hidroksida jika diketahui ArNa23, O16 dan H sama dengan 1. Kita lihat soal yang pertama dulu. Natrium hidroksida itu rumusnya adalah NaOH. NaOH. Masanya 10 gram. Maka massa sama dengan mol kali mr. M sama dengan N kali mr. Kita masukkan massanya 10, N-nya ditanya, kemudian NaOH. Na itu 23, ditambah O itu 16, ditambah H 1. Hasilnya adalah 40. Sehingga 10 dengan 40 ini atau N sama dengan 10 per 40. 10 per 40 artinya 1/4 atau 0,25 mol. Soal B. Tentukan jumlah mol yang terdapat pada 9,6 liter gas karbon dioksida dalam kondisi RTP. Karbon dioksida ini lagi-lagi tata nama harus diingat lagi. Karbon dioksida itu rumusnya CO2. Nah, karena RTP maka rumusnya V sama dengan N kali 24. Volumenya kita masukkan 9,6 liter sama dengan N kali 24 sehingga N sama dengan 9,6 dibagi 24 ketemunya 0,4 mol.
Pertanyaan C. Jumlah mol yang terdapat dalam 200 ml larutan asam sulfat. Nah, ini. Karena larutan asam sulfat 0,1 molar, ini pakai rumus hubungan molar dengan mol. Molar M sama dengan N per V. Molar M sama dengan N per V. Molarnya diketahui 0,1, kita masukkan. N-nya kita cari dan volumenya adalah 200 ml. Nah, di dalam molar maka volume harus dalam liter. Sehingga 200 ml dibagi 1000 ml hasilnya 0,2 liter. Jadi 200 ml itu sama dengan 0,2 liter. Sehingga N sama dengan 0,1 dikalikan 0,2 hasilnya 0,02 mol. Contoh soal ketiga. Tentukan jumlah partikel yang terdapat pada 0,03 mol besi. Nah, kita bisa langsung kerjakan bahwa untuk yang soal A 0,03 mol besi, yang ditanyakan adalah jumlah partikel. Kita pakai rumus hubungan mol dengan jumlah partikel. Jumlah partikel X sama dengan N kali L. Kita masukkan N-nya diketahui 0,03 dikalikan L 6,02 10 pangkat 23. Hasilnya 0,1806 kali 10 pangkat 23. Komanya bisa digeser ke belakang, artinya angkanya dibesarkan, maka pangkatnya harus diperkecil. Sehingga jumlah partikel besi dari 0,03 mol besi adalah X sama dengan 1,806 kali 10 pangkat 22 atom. Kenapa atom? Karena besi merupakan unsur. Soal yang B. Tentukan jumlah partikel dari 80 gram kalsium karbonat jika diketahui ArCa40, C12 dan O16. Kalsium karbonat rumusnya adalah CaCO3. Supaya Anda kembali mengingat tata nama senyawa. Kalium karbonat rumusnya adalah CaCO3. Nah, jumlah partikel X sama dengan N kali L. Lah dalam hal ini N-nya belum diketahui, sehingga N mol kita hitung dari 80 gram kalsium karbonat. Maka M sama dengan N kali Mr. Masanya 80, N-nya kita cari, Mr-nya CaCO3, berarti Ca-nya 1 kali 40. Ditambah C 1 kali 12 dan ditambah O berarti 3 kali 16. Kalau kita hitung Mr CaCO3 adalah ketemu angka 100. Sehingga 80 sama dengan N kali 100. Kalau kita coret-coret atau N sama dengan 80 per 100 sama dengan 0,8 mol. Nah, baru setelah mol ketemu, kita menghitung jumlah partikel. Jumlah partikel X sama dengan N dikalikan L. 0,8 dikalikan 6,02 10 pangkat 23, hasilnya adalah 4,816 kali 10 pangkat 23
molekul. Kenapa molekul? Karena kalsium karbonat CaCO3 merupakan senyawa. Soal yang C. Tentukan jumlah partikel dalam 9,84 liter gas oksigen pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 38 cm Hg. Nah, kita akan gunakan rumus mol dengan volume. Tetapi karena 27 derajat dan tekanannya 38 cm Hg, maka berlaku rumus gas ideal. Gas ideal itu rumusnya adalah PV sama dengan nRT. PV sama dengan nRT. Kita lihat P-nya 38 cm Hg. Nah, ini harus dirubah menjadi ATM. Berarti 38 per 76 cm Hg sama dengan 0,5 ATM. Jadi 1 ATM itu 76 cm Hg. Sehingga jika ada tekanan 38 cm Hg, cara merubah menjadi ATM adalah 38 per 76 sama dengan 0,5 ATM, atmosfer. Suhu harus dalam Kelvin, sehingga 27 derajat Celcius kita rubah menjadi Kelvin dengan cara menambahkan 273. Hasilnya adalah 300 Kelvin. Nah, tinggal kita masukkan. PV sama dengan nRT, P 0,5, V-nya 9,84, sama dengan N-nya kita cari, R-nya 0,082 dan T 300 Kelvin. Kalau kita hitung 0,5 kali 9,84, 4,92. Kemudian 0,082 kali 300 sama dengan 24,6 dikalikan N. Sehingga N sama dengan 4,92 dibagi 24,6 sama dengan 0,2 mol atau 1/5 mol. Sehingga jumlah partikel X sama dengan N kali L. Molnya kita masukkan 0,2, kita kalikan L 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya adalah 1,204 kali 10 pangkat 23 molekul. Berikutnya contoh soal yang keempat. Tentukan massa dari A 0,01 mol kalium klorida, ARK 39, Cl 35,5. Kalium klorida KCl. Kita akan menghitung massa jika sudah diketahui mol. Maka langsung masuk rumus yang A, massa M sama dengan N kali MR. 0,01 MR-nya KCl, kalium klorida. K-nya ada 1, berarti 1 kali 39. Ditambah Cl-nya juga 1, berarti 1 kali 35,5. Hasilnya adalah 74,5 dikalikan 0,01 M sama dengan 0,745 gram. Yang B, tentukan massa dari 1,806 kali 10 pangkat 22 atom aluminium, ArAl sama dengan 27 atom. Nah, dalam hal ini apa? Ada partikel ditanyakan massa, maka partikel dirubah dulu menjadi mol. Karena itu disebut bahwa mol adalah jembatan dalam perhitungan kimia. Oke. Partikel X sama dengan N kali L.
partikelnya kita masukkan 1,806 kali 10 pangkat 22 sama dengan N-nya dicari, L-nya 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, 22 dengan 23 berarti dicorek, boleh sisanya tinggal 1 atau N sama dengan 1,806 kali 10 pangkat 22 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya 0,03 mol. Nah, setelah mol dari Al diketahui, maka kita bisa menghitung massa, di mana M sama dengan N kali AR. N adalah mol, 0,03 kali 27, hasilnya 0,81 gram. Soal C, tentukan massa dari 20 liter gas oksigen jika diukur pada suhu dan tekanan saat 0,1 mol gas belerang dioksida, volumenya 5 liter. Diketahui ARO 16 S32. Nah, ini agak sulit. Ini pakai rumus perbandingan V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Nah, dalam hal ini V1 adalah volume oksigen dan V2 adalah belerang dioksida. Belerang dioksida adalah SO2. Maka sekali lagi saya ingatkan supaya anak-anak tetap belajar untuk tata nama senyawa. Belerang dioksida adalah SO2. Sehingga VO2 per NO2 sama dengan VSO2 dibagi dengan NSO2. Volume O2 20 liter kita masukkan. N-nya O2 kita cari. Volumenya SO2 5 liter kita masukkan. Kemudian molnya SO2 0,1 kita masukkan. Sehingga kalau dicorek 20 dengan 5 itu berarti 4 banding 1. Gitu ya. Sehingga 1 kali NO2 sama dengan 4 kali 0,1 mol. Saya ulangi, 1 kali NO2 sama dengan 4 kali 0,1. Sehingga NO2 sama dengan 0,4 mol. Setelah mol diketahui, maka kita bisa menghitung massa dari 20 liter gas oksigen. Oke. Massa sama dengan N kali MR. Gas oksigen berarti rumusnya adalah O2. O AR-nya 16 kali 2 ketemunya 32. 0,4 kali 32 hasilnya 12,8 gram. Berikutnya contoh kelima. Pada suhu dan tekanan tertentu 11 gram karbon dioksida, volumenya 1 liter. Jika pada suhu dan tekanan yang sama terdapat 6 gram gas nitrogen monoksida, tentukan volumenya saat itu. Diketahui ARC 12, O 16, dan N 14. Nah, ini sama dengan perbandingan karena diketahui dua senyawa. Satunya karbon dioksida CO2 dan yang satunya lagi nitrogen monoksida NO. Sehingga berlaku VNO per NNO sama dengan VCO2 per NCO2. Itu.
Nah, mari kita lihat. Kita harus menghitung massa NO. Massa NO. Massa adalah mol kali mR. Sehingga massanya NO ada 6. Kita masukkan. Molnya NO kita cari. MR-nya NO. N itu adalah 14 kali 1. Ditambah O 16 kali 1. 14 tambah 16 hasilnya 30. Maka mRNO kita masukkan angka 30. Gitu. Sehingga NNO sama dengan 6 dibagi dengan 30. Kalau kita corek 30 dengan 6 adalah 1 dengan 5. Berarti angkanya 1/5. Kalau 1/5 sama dengan 0,2 mol. Berikutnya kita harus menghitung mol dari CO2. Karena CO2 yang diketahui adalah massa. Sehingga massa CO2 adalah mol CO2 dikalikan mRCO2. Kita masukkan massanya 11 sama dengan NCO2 kali mRCO2. C berarti 12 kali 1 ditambah O ada 2 berarti 2 kali 16. Kita jumlahkan 12 dengan 32 ketemunya 44. Sehingga mRCO2 angkanya adalah 44. 11 sama dengan NCO2 kali 44. Sehingga NCO2 sama dengan 11 dibagi 44 sama dengan 1/4 sama dengan 0,25 mol. Contoh soal ke-6. Tentukan molaritas larutan yang dibuat dengan melarutkan 12 gram urea CONH2 2 kali ke dalam 250 ml air. Diketahui ARC 12, O 16, N 14 dan H sama dengan 1. Oke. Molaritas berarti M besar. M molar sama dengan mol per volume. Nah, dalam hal ini kita harus menghitung dulu mol dari urea. Karena yang diketahui adalah massanya 12 gram. Massa sama dengan mol kali mR. Kita masukkan. Massanya urea adalah 12. Molnya kita cari. Kemudian mR-nya adalah, nah ini, CONH2 2 kali. Berarti boleh kita uraikan. C-nya ada 1, O-nya ada 1, N-nya itu dikurung berarti ada 2. H-nya 2 dikurung 2 berarti ada 4. Jadi CONH2 2 kali. Kalau kita uraikan menjadi C-nya 1, O-nya 1, N-nya 2, H-nya 4. Maka kita bisa menghitung MR-nya. C itu berarti 12 kali 1 ditambah O 16 kali 1 ditambah N 14 kali 2 ditambah H 1 kali 4. Jumlahnya 60. 12 sama dengan 60 kali N. Sehingga N sama dengan 12/60. Kalau kita corek berarti 1 dan 5. 1/5 sama dengan 0,2 mol. Oke, molnya ketemu. Kemudian volumenya ada 200 ml. Mili kita jadikan liter berjadi 0,25 liter. Kita masukkan dalam rumus. Molar sama dengan N per V. N-nya 0,2, V-nya 0,25. Hasilnya 0,24. Oh, mohon maaf. Berarti
molar 0,2 dibagi 0,25. 0,25 itu kalau dibagi, untuk membagikan seperempat, berarti 0,2 dibagi 0,25 itu sama saja 0,2 dibagi seperempat. 0,2 dibagi seperempat hasilnya 0,2. 0,2 kali 4. Cara ngitung saja nih. Sehingga molar sama dengan 0,8. Jadi molaritas dari 12 gram urea yang dilarutkan dalam 250 ml air, molaritasnya adalah 0,8 molar. Contoh soal 7. Tentukan massa natrium klorida yang harus dilarutkan ke dalam 500 ml air agar diperoleh larutan NaCl 0,2 m. Diketahui ArNa 23, Cl 35,5. Jadi yang ditanyakan adalah massa natrium klorida yang harus dilarutkan dalam 500 ml air agar diperoleh 0,2 molar. Gitu. Kita langsung saja bahwa molar sama dengan N per V. Kita masukkan 0,2 sama dengan N per 0,5. Sehingga N sama dengan 0,2 kali 0,5 sama dengan 0,1 mol. Massa M sama dengan mol kali Mr. Molnya sudah diketahui, kita hitung 0,1. Mr-nya NaCl. Na berarti 1 kali 23 ditambah Cl 1 kali 35,5. Hasilnya 58,5. Dikalikan 0,1, hasilnya 5,85 gram. Jadi massa natrium klorida yang harus dilarutkan adalah 5,85 gram. Soal terakhir, tentukan massa jenis gas karbon dioksida pada kondisi STP. Diketahui AR sama dengan ARC sama dengan 12 dan O16. Baik. Di sini yang ditanyakan adalah massa jenis. Massa jenis itu Rho. Rho sama dengan M per V. Rho sama dengan M per V. Nah, massanya belum diketahui. Massa sama dengan N kali Mr. Nah, N-nya tetap kita tuliskan saja N. Mr dari CO2, karbon dioksida itu CO2, berarti C-nya 1 kali 12 ditambah O-nya 2 kali 16. Hasilnya 44, sehingga M sama dengan 44 N gram. Kondisi STP, V sama dengan N kali 22,4. Jadi STP adalah N kali 22,4. Kita masukkan saja. N-nya berapa tadi? 44 N. Sebentar. Ini tadi massa ya. Oke, saya ulangi. V sama dengan N kali 22,4. Sehingga dalam hal ini V sama dengan ya 22,4 kali N. Satuannya liter. Jadi V masih mengandung unsur N. M juga masih mengandung unsur M. Nah, Rho sama dengan M per V. Rho sama dengan M per V. Sehingga M-nya kita masukkan 22,4 liter
Kalau jadikan mililiter kan menjadi 22400 karena dikalikan 1000. Ya, 22400. Sehingga rho masanya adalah 44N dibagi volumenya 22.400N. N dengan N dicorek, maka rho menjadi 11,5600. Satuannya gram per mililiter. Oke, demikianlah pembahasan untuk konsep mol dan contoh soalnya secara lengkap. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.